dikasih Tuhan, baik yang online di rumah ataupun yang konser di gereja, tibalah kita di penghujung akhir tahun 2023. Tema kita untuk bulan Desember adalah Second Coming. Kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bagaimana caranya? Kita harus tetap waspada karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Untuk itu, marilah kita semua bersiap untuk kedatangannya yang kedua kali. Maka kami ucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. God bless you all. Om, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini kita mengucap syukur ya, kita masih diberi kesempatan untuk bisa datang, merendahkan diri, kita mau memuji memuliakan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Saudara bisa hadir malam hari ini, berada di tempat ini, semua karena anugerahnya. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, mungkin kita tidak ada di tempat ini, kita berada di tempat lain. Tapi biar malam hari ini kita mau seperti Raja Daud, lebih baik satu hari di dalam pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Oleh karena anugerah-Mu kami boleh hadir malam hari ini. Kami merendahkan diri, kami memuji dan memuliakan Engkau. Biar segala pujian kami dapat memberkati umat-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Beracaralah Roh Kudus dari awal hingga pada akhir. Lawatan-Mu terjadi malam hari ini. Sehingga kami yang datang boleh menerima satu pemulihan, kesembuhan, kekuatan. Dan kami pulang membawa sukacita yang baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita sama-sama katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan terima kasih. Terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selalu.
Ini kerinduan kami Bapa. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau selamanya di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Raja. Engkau layak terima pujian dari umat-Mu. Engkau layak disembah. Engkau layak ditinggikan. Kami ada sebagaimana kami ada, berdiri menghadap tahta-Mu pada malam hari ini. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Engkau yang telah selamatkan kami. Kami hidup di dalam segala kelimpahan. Kami layak untuk melayani Engkau. Semua karena anugerah-Mu juga ya Bapa. Itu sebabnya kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku ada, mana ku ada, berdiri anugerah-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Sekali lagi naikkan pujian ini dari awal. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan terima kasih. Terima kasih. Yesus, Yesus terima kasih. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi kita naikkan dari awal pujian ini. Katakan ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan terima kasih. Terima kasih. Yesus kami berterima kasih.
sembah Dia. Saudara yang hadir malam hari ini, yang merasakan kasih-Nya, yang merasakan anugerah-Nya, yang merasakan perlindungan-Nya, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Malam hari ini Engkau Allah hadir di tengah-tengah umat-Nya. Allah siap melawat. Mari sembah, sembah Dia. Mari agungkan nama-Nya, muliakan nama-Nya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Engkau baik Tuhan. Engkau baik ya Bapa. Penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Engkau yang mengawal kami dari awal tahun hingga pada saat ini kami akan mengakhiri tahun ini. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Walaupun ada beberapa dari kami merasa keadaannya tidak baik, tapi malam hari ini kami mau tetap mengucap syukur dan berkata Engkau baik Tuhan. Anugerah-Mu sungguh besar. Kami menikmati hari lepas hari, step by step pertolongan-Mu terjadi dalam hidup kami. Dan kami melihat Engkau menghantar kami, membawa kami untuk dapat melewati tahun ini. Demikian juga kami akan melihat tahun depan. Penyertaan-Mu itu tetap sempurna ya Tuhan. Sampai pada kedatangan-Mu yang kedua, kami tetap berharap akan penyertaan-Mu. Immanuel terjadi atas setiap kami. Malam hari ini kami bersyukur ya ralabasyakana ralamu. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih ya Bapa. Sama-sama kita katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Angkat tanganmu di hadapannya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu. Oh kasih-Mu berlimpah di dalam hidup kami. Semakin hari semakin bertambah Tuhan. Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi kita katakan besar anugerah-Mu. Amin, haleluya. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar sekali lagi katakan semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. 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 Sungguh Tuhan, malam hari ini kalau kami ada semua karena anugerah-Mu, kami mengucap syukur. Dan saat ini kami umat-Mu mau bersorak-sorai di hadapan-Mu. Kami mau masuk gerbang-Mu dengan puji-pujian dari mulut kami. Kami mau bersyukur atas kasih setia-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Ada sukacita malam hari ini, amin. Saudara, katakan kiri kanan saudara, mari bersukacita. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya
Silakan duduk Bapak Ibu. Ada sukacita malam hari ini. Saudara, kalau saudara tidak bersukacita, maka saudara akan sakit. Saya bukan nakut-nakutin, ini kejadian saudara. Saya bersaksi sedikit ya. Kalau kita itu tidak bisa mengucap syukur, hati itu penuh dengan kesusahan, saudara tidak akan melihat hari-hari baik di hadapan saudara. Amin, amin saudara. Saya menyaksikan waktu hari Jumat yang lalu, itu saya mulai demam. Ya mungkin kecapean juga ya. Kecapean terus ya memang kondisi tidak fit. Sehingga saya hari Sabtunya itu saya doa fajar hanya online aja. Kemudian berkumpul di sini. Ini saya pamit ke Pak Henry. Saya bilang Pak Henry, saya kayaknya nggak bisa datang ke gereja Pak. Soalnya saya mulai demam dari semalam itu saya mulai nggak enak ya, batuk, pilek, demam, mata ini semuanya rasanya hawa panas itu keluar dari hidung kalau bernafas. Wah saya rasa saya sudah parah ini. Biasanya kalau cuma sakit-sakit saya masih kuat, saya kan bisa ukur, kita kan dikasih kemampuan ya untuk mengukur kekuatan kita sendiri. Saya ukur-ukur kayaknya saya sudah tidak kuat ini. Akhirnya Sabtunya saya nggak datang di sini. Lalu setelah itu hari Selasanya itu ada ibadah KW ya, Natal KW. Nah saya ini kan pemimpin regu ya. Ya jadi saya itu di dalam mobil saya ada sekitar 6 apa 7 orang. Kondisinya belum baik. Saya sudah pergi ke puskesmas, sudah berobat. Tapi kok enggak membaik. Saya kembali hari Seninnya, hari Sabtu itu saya sudah antri di puskesmas. Sudah antri, kemudian saya tidak sembuh, saya kembali hari Senin. Dokternya bilang begini yang periksa saya hari Sabtu. Saya bilang, saya tidak ada perubahan dok, pancet. Gimana bu? Pancet, tak bilangin gitu. Begitu saya ditensi, oh tensi naik. Waktu hari Sabtu saya tensinya 110, hari Senin saya 150. Saya bilang, loh kok saya malah enggak sembuh ya dok? Ini kok malah tambah parah? Dia bilang begini, iya bu, sembuh itu kan butuh proses. Saya dengar begitu, saya kan ini dikejar waktu, besok kan harus nyanyi di ibadah KW. Harus nyanyi, harus nyetir. Ya, nyanyi nyetir, jadi double porsi saudara. Begitu dia bilang proses, saya pikir proses. Dari Sabtu sampai Senin prosesnya itu enggak ada proses yang lebih baik. Lalu saya katakan begini ke dia, dok proses itu harusnya ada progres. Ya ini saya malah tambah parah. Tensi saya naik karena saya enggak bisa tidur, batuk terus. Enggak ada progres dari hari Sabtu kemarin. Tolong, saya bilang, saya cek obatnya ini, saya mulai agak tinggi. Karena tensi memang sudah naik ya, saya mulai ngegas juga. Saya bilang, saya cek kemarin dokter punya obat ini, saya enggak dikasih antibiotik dok. Tak gitu kan, saya cuma dikasih obat nyeri panas. Saya baca loh obat yang dari dokter ini, saya enggak dikasih antibiotik. Hari ini tolong saya dikasih antibiotik, karena saya ini sibuk, saya enggak ada waktu antri-antri lagi. Saya gitu kan dia. Oh ya katanya, dia sudah mulai agak kesel. Ya saya lebih kesel, saya juga repot ya, sama-sama kesel. Itulah kalau kita capek ya. Tapi harus jaga hati saudara. Akhirnya saya minum lagi obat itu dan saya masih ya seperti dia bilang proses. Setelah hari Selasa anak-anak bilang, "Ma jangan minum obat, mama itu nyetir." Tapi saya pikir kalau saya tidak minum obat lah, saya teler di sana, orang-orang seneng-seneng, saya demam ya. Tak minum, saya pikir saya kan nyetir, saya minum tidak ngantuk. Kalau saya nggak nyetir, saya minum obat, saya pasti tertidur ya. Jadi saya minum obat, habis gitu saya ke sini. Setelah di sini, karena memang ada yang mundur, akhirnya kendaraan berkurang, ada yang nambah kendaraan, atur-atur kembali. Saya bilang sama Bu Linda, saya tetap di mobil ya Bu Linda. Selin tak bilang, kon naik Grab Lin, kon iki bolak-balik aja berubah jadwalnya. Mama ini loh ya sudah mau digantung sama ibu-ibu. Nanti bisa, nanti nggak bisa, nanti bisa. Lama-lama mama digantung sama Tante Linda, wes budalo pakai Grab, tak gitu kan. Akhirnya saudara, sudah hari Selasa itu sudah kumpul semua di mobil, naik.
Waduh, ini saya itu sudah kebiasaan, begitu berangkat naik mobil, saya pasti arahnya kan Surabaya, karena kan nganter Selin kuliah. Begitu sudah tap kartu, Esterlin ngomong, loh kok ke Surabaya Bu? Awakmu kok gak nang Porong? Lah kon kok gak ngomong, wes ngetap baru ngomong. Akhirnya saya larikan mereka ke Cito, saudara. Wah, saya setir sudah 120, 120 turun lagi pelan-pelan lagi, saya turunkan lagi sampai 100, sampai 80, 100. Tapi saya kan takut ya sampai ketinggalan. Ini kan ada ketuanya di sini yang akhirnya sampai di Cito puter balik. Esterlin ngomong kan, nanti ngono diem, tak gituin, diem. Kalau sudah jalur ini, saya merem pun nyampe, sudah diem, jangan ngatur. Mestinya tadi ngatur sebelum masuk tol. Jadi saya diatur, masuk di sana, jangan masuk sini. Ini sudah kadung salah diatur. Saya bilang kalau sudah jalur ini sudah tiap hari. Makanya saya itu pikir mau nganter Selin, saya masuk tol Surabaya, saudara. Kemudian saya puter balik masuk kembali tol Sidoarjo, jos. Sampai di sini Bu Esterlin bilang, keluar Sidoarjo baru masuk Malang. Saya sudah nggak dengar, tak gas langsung masuk Malang. Jadi kita itu tegang, saudara, tegang. Tapi karena tegang, akhirnya tiba di tempat tujuan dengan selamat. Sampai di tempat tujuan rombongan terakhir, saya ditanya sama Bu Suandayani, Bu Heti kok lama mobilnya? Tak bilangi, iya nganterin Bu Esterlin beli sepatu di Cito. Sudah saudara, akhirnya berlangsung acara, kita penuh sukacita. Sukacita ini membawa kesembuhan, hati yang gembira adalah obat. Saya bersukacita malam hari itu. Saya melupakan semua persoalannya, memang senang. Biasanya kan kita Natal di sini, ini dibawa saudara, bawa di kafe, Natal di kafe, sukacita. Paginya saya bangun, malam itu kita pulang lewat bawah, enggak lewat tol. Katanya Bu Lukas, lewat bawah Bu, lebih deket. Oh ya wes, dipandu loh ya, saya enggak tahu. Oh iya, akhirnya kita lewat bawah. Udah, seneng-seneng saudara. Besok pagi, jam 4 subuh, bangun kan mimpin doa fajar. Wih, saya rasa kok ringan ya, enak gitu loh. Selesai doa fajar, saya langsung nyuci karena kan enak, sehat banget rasanya. Jam 5 selesai langsung saya nyuci, habis gitu bikin sarapan, habis gitu datang latihan lagi. Karena ini kan banyak job ya, kita nyanyi itu banyak yang tanggap. Jadi malamnya kita harus nyanyi di gerejanya Pak Walden. Suruh datang latihan lagi jam 10. Oke, latihan lagi saudara. Nah, karena saya sehat, malamnya saya memutuskan naik motor. Saya pikir, alah dari Taman Tiara ke Pondok Mutiara tempatnya Pak Walden kan deket. Saya naik motor sampai di Ponti, sudah mau belok ke McD, mulai kritik hujan. Hujannya itu enggak kasih kesempatan pakai jas hujan saudara. Langsung kritik, jadi saya itu sampai di halte, turun cepet-cepet pakai jas hujan, tapi ya sudah basah. Kemudian kan anggota ini yang nyanyi kan 8. Nah ada beberapa yang nggak tahu alamatnya Pak Walden. Saya bilang saya tahu, saya sudah pernah ke rumahnya, ke gerejanya Pak Walden, saya tahu ya, saya penunjuk jalan. Kalau begitu kita kumpul di pos satpam ya. Tapi perjanjian ini dilanggar saudara, gara-gara hujan. Lah saya kan pikir saya ini penunjuk jalan. Kalau saya langsung jos ke rumahnya Pak Walden, sakno anggota yang tidak tahu alamat ya. Jadi saya bertahan di situ sama Bu Linda. Bu Linda, ini kok sudah mau jam 7 kok anggota nggak ada yang muncul ya. Kita udah basah kuyup saudara. Ya keringat campur basah hujan ya. Saya mulai rasa nggak enak lagi. Wah ini Bu Linda bilang, loh ternyata orang-orang sudah ngumpul di gerejanya Pak Walden. Ayo wes Bu, kita jalan. Akhirnya kita sudah 10 apa 15 menit nunggu, kita jalan ke rumahnya, ke gerejanya Pak Walden. Sampai di Pak Walden karena AC-nya enggak ngatasi, Bu Evi minta kipas, nambah kipas. Kipas itu disentrong di depan saya gini. Waduh, saya mulai tambah, ini kan sepatu udah basah juga ya, sepatu basah. Celana bagian bawah basah, baju yang bagian sini basah. Aduh,
saya rasa nggak enak mau pindah. Ya nggak enak, pindah-pindah terus ya. Akhirnya bertahan saudara. Bertahan, tadi pagi saya kambuh lebih parah dari yang kemarin. Saya mau ke dokternya, saya sudah takut gara-gara saya sudah juga agak nggak enak di pertemuan terakhir. Akhirnya saya nggak ke dokter saudara. Saya bertahan aja, saya berdoa. Tadinya saya tengking-tengking penyakitku ini. Tak tengking, dalam, kan saya sakit kepala, mulai mual saudara, mulai mual, terus mulai, pokoknya enggak karu-karuan, lebih parah lagi. Tak tengking, sampai ada kayak kata-kata di dalam hati ini, woi, lapo bok tengking-tengking, aku gak melok-melok bok tengking, tak pikir, oh iya ya, ini bukan pekerjaan iblis, ini kan gara-gara saya kehujanan. Akhirnya saya berhenti menengking saudara, enggak tak tengking lagi, tapi saya minta belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, ini WL loh nanti malam, jangan dipermalukan. Nek saya kayak ada selaput yang nutupin di sini. Aduh ya apa Tuhan, tolong Tuhan, tolong tapi saudara, sore itu karena Selin sudah selesai kuliah, dia minta dijemput lagi, tak pikir kalau sore macet, bisa-bisa saya enggak WL ini. Tak jemput lagi pakai motor, pulangnya dihajar lagi dengan hujan. Dari Gedangan, dari Gedangan kehujanan deres, saya dihajar hujan deres sampai di rumah. Tapi luar biasanya Tuhan itu. Itu sebabnya saya katakan malam hari ini, kalau kita ada, semua karena anugerahnya. Kalau kita berdiri di sini, kita duduk di sini, semua karena anugerahnya. Kita sudah berjaga-jaga saudara, sudah sehat, tapi kita tidak tahu serangan berikut itu ada. Saya mungkin membuka celah ya, karena nyepelekan, jaraknya dekat, pakai motor lebih cepat ya. Ternyata tidak lihat, ini sudah musim penghujan, sehingga saya kembali sakit. Tapi malam hari ini, semua karena anugerahnya. Allah itu baik, itu sebabnya ayo bersyukur. Kalau disuruh memuji Tuhan, ayo puji Tuhan. Sebab ini perintah loh saudara, biarlah yang bernafas semua memuji Tuhan. Saudara bernafas kan? Bernafas, ayo puji Tuhan. Jangan waktu pujian saudara begini. Di sini tidak ada yang perlu diawasi. Di sini kita datang untuk memuji. Jangan awasi satu dengan yang lain. Ayo muji. Benahi hatimu. Apa yang tidak berkenan, serahkan sama Tuhan. Bentuk aku Tuhan menjadi bejana yang baru, yang siap untuk dipermuliakan Tuhan. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan. Juga kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama. Silakan Bu Rima. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kini saatnya kami ingin memberikan yang terbaik, memberikan persembahan kami Bapa. Biarkanlah persembahan ini Engkau pakai Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu, khususnya di gereja-Mu di Mahanaim ini Bapa. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami memberi dengan penuh ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Seorang anak telah lahir untuk kita semua. Terima kasih Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang penasehat
Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru selamat dunia. Kita naikkan dari awal. Saya undang kita kembali bangkit berdiri. Anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. sambutlah Dia, Yesus Tuhan, oh, Juru selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan. Amin. Sehat aja, Allah yang perkasa. Kami bersyukur Pak, malam hari ini kami punya penasehat yang luar biasa. Waktu kami ada dalam keputusasaan, waktu kami ada persoalan, Engkau menasehati kami. Bahkan Kau membuka jalan untuk setiap kami. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk malam hari ini kami sedih Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Amin. Sekali lagi katakan, nasihat aja, Allah yang perkasa. Amin. Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Bukan Dia, Yesus Tuhan, Juru selamat dunia. Juru selamat, Juru selamat dunia. Sekali lagi, Juru selamat dunia, Juru selamat dunia. Angkat suaramu, sembah. Angkat hatimu, sembah Yesus. Inarana si
datang ke tempat yang benar. Kami datang bawa kami terus mendekat Tuhan. Kami mau ada dalam hadirat-Mu. Kami mau ada dalam pelukan-Mu. Haleluya. Penuhi bejana setiap kami dengan area hati yang lebih mengasihi Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau menghadapi hari-hari yang tidak menentu. Kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh kekuatan yang daripada-Mu. Kami butuh cinta yang lebih lagi mengalir. Kami menghormati kehadiran-Mu, Papa. Kami hormati Engkau. Silakan kau bekerja. Yesus, ambil semua pujian kami, ambil semua penyembahan kami, ambil semua hati kami yang tertuju kepadamu. Nikmati hati kami, nikmati Papa, mata kami yang tertuju kepadamu. Terus bangun intimasi dengan Papamu di surga. Kipata karabu, syata kata karaba. Curahkan Roh-Mu lebih lagi Tuhan. Curahkan. Kami butuh kekuatan untuk kami bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Kami butuh kekuatan untuk hati kami tetap tenang dengan apapun yang terjadi. Karena kami percaya kami ada dalam tangan-Mu. Kami ada dalam hati-Mu Tuhan. Kami ada di pikiran-Mu Yesus. Bahkan kami ada di rencana-Mu. Kami mau penuhi seluruh pelataran bait-Mu dengan pujian kami, dengan penyembahan kami. Karena kami tahu waktu kami menyembah, Engkau Allah Israel itu hadir. Waktu kami memuji Engkau, kasih-Mu itu lebih lagi Tuhan. Kami mau konsentrasi. Kami
Kami tidak mau yang di luar mempengaruhi hati kami malam hari ini. Terima kasih Bapa buat dekapanmu, buat pelukanmu. Terima kasih. Bahkan waktu kami letih lesu lemah, tapi kami tetap ada di dalam enafto peripatio. Kami tetap ada di dalam jalur. Engkau mengangkat jiwa kami. Tarik kami lebih dalam. Tenggelam dalam hadirat-Mu. Bawa jiwa kami, take me higher, bawa lebih tinggi. Draw me deeper, tarik kami lebih dalam. Sampai kami ketemu dengan Raja Damai itu. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami ada, sebagaimana kami ada. Itu karena kasih karunia-Mu. Beri telinga seorang murid dan beri hati seorang hamba. Sehingga waktu benih kebenaran firman-Mu disampaikan, kami mau seperti Maria duduk diam di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami mau katakan, biar kami makin kecil, Engkau makin besar. Katakan amin. Biar kami makin berkurang-kurang dan Engkau makin bertambah-tambah. Katakan amin. Sehingga kemuliaan, kebesaran, kejayaan hanya bagi-Mu. Raja di atas segala raja yang layak menerima. Pakai hamba-Mu yang tidak ada artinya apa-apa, untuk bisa menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera malam hari ini atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Iya. Makasih pada Tuhan Yesus yang sudah mempercayakan saya dari tempat ini. Ya, makasih pada Bu Gem dan staf pengembalaan. Ayo, malam hari ini mau belajar Yesaya pasal 30 ayat 15. Surga lagi cari pribadi. Ya, pribadi yang bisa memperkenankan hatinya. Pribadi yang dia bisa sampaikan isi hatinya. Yesaya pasal 30 ayat 15. Ini yang saya dapat. Ya waktu saya bergumul untuk tahun depan gereja lokal kita yang ada di Surabaya. Dia lagi cari pribadi yang seperti ini. Ada 4 T. Ya, pribadi yang tinggal terus diam. Pribadi yang tinggal dalam pertobatan dan pribadi yang tinggal tenang. Dan pribadi yang terus percaya kepada Allah yang dapat dipercaya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu, iya. Dia cari tahun depan pribadi-pribadi yang seperti ini. Kenapa pertobatan diletakkan di dalam yang pertama? Halo? Kenapa? Pertobatan itu di awal. Kenapa enggak dengan tinggal diam dan bertobat? Bisa? Kenapa di awal? Waktu kita bertobat, tingkap-tingkap langit pemulihan itu terjadi. Yang setuju katakan amin. Waktu kita sedih, waktu kita galau, perlu bertobat enggak? Iya. Waktu kita kurang percaya, begitu lihat keadaan, udah mulai goyah. Perlu kembali bertobat enggak? Yes.
Maka itu pertobatan itu di awal. Pertobatan membuat kita waktu dia datang kembali nanti tidak ngerti kapan. Ya, tapi kalau lihat tanda-tanda zaman udah tidak lama lagi. Zaman saya kecil, mana? Ya sampai hari ini tidak datang-datang Yesus. Hari-hari ini kejahatan di tengah jalan siang bolong, dia bisa rampok loh. Serius. Pisau ditodongkan, tidak ada yang berani tolong. Tidak ada yang berani mau resiko. Dulu kejahatan diam-diam. Dulu selingkuh diam-diam loh, sekarang dan hari-hari ini kita lihat pun bisa salah benda. Beberapa waktu yang lalu, nggak tahu udah saya ceritakan benda. Di mall, ya saya percaya di mall lebih terang dengan ini. Dari jauh saya lihat, masa di mall ada kuntilanak ya? Dan saya penasaran loh, serius. Genggamannya Bu Indri saya lepaskan, saya agak lari-lari kecil. Setelah dekat bukan kuntilanak. Astagfirullah. Itu ABG kayaknya kurang gerowak. Sak geger. Kalau dilihatin terus bisa salah enggak? Khususnya bagi kaum Adam. Begitu kita lihat yang titik pertama misalnya Bu Heti ya. Titik pandangan pertama enggak masalah. Begitu pandangan yang kedua lihat lagi. Pandangan yang ketiga lihat lagi, kata nenek. Lu iya lu. Alkitab mencatat mata ini buas. Loh, serius loh, coba dibaca. Di search mata. Mata ini buas. Tidak terkontrol. Lihat bisa salah. Mikir bisa salah. Jadi hari-hari ini kenapa pertobatan itu diletakkan di yang paling atas. Yesaya dikasih hikmat dengan Tuhan. Bukan percaya. Enggak. Pertobatan membuat waktu kita Yesus datang kembali kedua kali. Kita bisa terangkat loh. Ya. Alkitab mencatat kebun-kebun anggur itu yang sudah mau dituai ya. Itu rusak gara-gara apa? Halo? Rubah-rubah? Yes. Kasih tahu sebelahnya. Sis, perkara kecil itu bisa membuat engkau salah. Loh ayo, saya golen. Bro, perkara kecil itu bisa membuat engkau salah. Kalau istrinya yang bahasa Jermannya melotot odol, ya, itu bisa buat suami istri gegeran loh. Serius? Loh iya, yang perempuan istrinya dididik dengan teratur. Tapi saya dididik dengan ya odol aja ya. Saya tekan-tekan yang penting bisa buat ribut loh. Sandal sudah saya cuci ya di rumah ya. Jadi rubah-rubah kecil itu bisa membuat kita ini kasih tahu, bro, masalah kecil bisa membuat aku ini hesmosi. Loh, iya loh. Bu Indri kan bersihan. Sudah saya cuci. Kan sudah berkali-kali tak kasih. Sandal itu dari dapur, dari luar. Jangan masuk.
damai sejahtera saya hilang. Karena sudah tak cuci bersih. Kan sudah ngomong. Tapi dia lagi masak. Nangkep ya? Hati yang tidak mood perlu bertobat benar. Yes. Nangkep ya? Bukan sesuatu yang besar, enggak. Makanya Yesus mengatakan setia dengan perkara-perkara yang kecil. Dengan sesuatu yang kecil itu. Saya tidak akan terjerambat atau terjatuh gara-gara saya tidak lihat saya kesandung ban truk. Benar? Nek sampai kesandung ban truk Pak Edru termasuk kebanget. Kalau kacamata minusnya mesti dirubah. Diperiksakan lagi loh. Nangkap ya? Hari-hari ini kita ini perlu bertobat. Gak ada amin yang di sana. Amin katanya. Dengerin di sana. Haleluya. Nangkap? Makanya pertobatan oleh Yesaya ditempatkan di paling atas. Dan tanpa pertobatan pencuri itu datang. Yohanes 10. Benar? Mencuri, membunuh, membinasakan. Ya loh. Damai sejahtera sebentar hilang, perlu bertobat. Makanya hari-hari ini kita perlu memperhatikan perkara yang kecil-kecil. Ngerampok enggak lah, curi enggak lah. 20 ribuan waktu yang udah lama ya. Waktu Bu Indri mau melahirkan, saya butuh duit banyak. 20 ribuan waktu pertama kali keluar. Itu salah ngitung. Saya sudah ngomong 3 kali loh. Saya panggil Non, no? Non, coba dihitung lagi. Udah bener Su, udah bener Om. 3 kali saya ngomong. Keempat kali saya ngomong, coba dihitung, lebih duitmu. Mestinya kalau sudah berkali-kali diingatkan, kalau diambil, haleluya. Enggak Bu, haleluya diambil. Orang-orang yang bertobat, strict jalannya, lurus kencang. Apapun keadaannya. Nangkep ya? Kita ini tidak jatuh dengan hal-hal yang besar loh. Enggak. Kadang-kadang buka HP search gitu ya. Kadang-kadang keluar gambar-gambar yang aneh-aneh. Pikiran itu loh bisa jalan-jalan. Padahal lagi siapin lagi siapin khotbah. Enak nek kopi Pak. Kalau itu seruput. Perlu pertobatan. Yang mengerti katakan amin. Kemarin mama saya lagi telepon cari saya terus. Dia sehari kalau tidak telepon saya mungkin kangen ya. Karena anaknya yang paling kecil jadi pendeta. Engkong saya itu pendeta. Ternyata, dengar baik-baik, DNA itu tidak pernah bisa putus. Lah engkong saya punya anak, putus, tidak ada yang jadi hamba Tuhan. Begitu generasi cucunya, makanya mama saya 1 hari, 2 hari kalau tidak dengar suara saya dia kangen. Dan dia tahu saya belajar, anaknya ini yang paling kecil belajar untuk hidup tidak mengandalkan manusia. Ya loh. Oleh sebab itu hari-hari ini ayo. Pertobatan itu setiap saat. Ya setuju katakan amin. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat bisa mempengaruhi keputusan kita. Nangkep? Dan waktu itu tidak sesuai firman Tuhan. Perlu berbalik arah.
Apa beda Petrus dengan Yudas? Halo. Yudas cuma menyesal. Yudas bertobat cuma menyesali bibir, lip service. Tapi Petrus tembus sampai ke hati. Lebih parah Petrus loh. Dia katakan yang kedua, sumpah, aku tidak kenal orang itu. Dia ulangi lagi, parah Petrus itu. Tapi waktu dia kembali, dia ingat janji Tuhan, dia ingat Yesus. Waktu ayam berkokok, dia ingat. Hari-hari ini ayo. Tutup mata semua. Ada dalam penyembahan, ada dalam hadiratnya, supaya rohmu dikuasai oleh Tuhan, tenggelam lebih dalam, masuk dalam hadiratnya. Dia ada bersemayam dalam pujianmu, dia ada bersemayam dalam penyembahanmu. Dan waktu dia dekat dengan engkau, diberinya kepekaan. Kalau engkau keluar sedikit dari kebenaran firman-Nya, dia akan ingatkan lewat firman. Dia akan tegur lewat firman. Sehingga engkau tidak perlu jatuh. Engkau tidak perlu terpelanting. Boleh goyah, tapi cepat kembali. Ada tangan kanan yang cepat memegang kau. Seperti Petrus, waktu dia ragu-ragu, waktu dia rasakan persoalan himpitan seperti kita hari-hari ini, menghadapi keadaan yang tidak menentu. Waktu kita berjalan mulus, tapi tiba-tiba keadaan berubah. Dan waktu engkau goyah, itu artinya engkau perlu kembali di jalurnya. Memang tidak mudah, tapi dia sudah mati 2000 tahun yang lalu. Dia akan beri kekuatan ekstra. Sebab itu ayo sore hari ini tinggal terus dalam pertobatan. Dan yang kedua, poin yang kedua, untuk menjadi pribadi yang dicari surga tahun depan. T yang kedua, tinggal diam. Apa artinya tinggal diam dengan tinggal tenang? Halo? Apa artinya tinggal diam dan tinggal tenang? Tinggal tenang itu berbicara tentang hatimu. Tinggal itu berbicara tentang reaksimu. Waktu ada persoalan, tiba-tiba Alkitab mencatat Keluaran 14 ayat 14. Kamu diam saja. Aku yang akan berperang. Aku yang akan membelamu. Aku yang akan menyelesaikan masalahmu. Asal engkau tetap tinggal dalam pertobatan. Diam aja. Berapa tahun yang lalu saya pikir karir saya sebagai hamba Tuhan pendeta habis. Ya. Tiba-tiba Joshua
ada di televisi di mana-mana di Indonesia. Dia dengan 23 orang tertangkap. Nggak lucu. Ya. Katanya pesta narkoba. Serius. Padahal tidak melakukan apa-apa. Tidak ada hubungannya. Seluruh pakaiannya dilucuti. Maaf. Tinggal pakaian dalam. 3/4 bugil. 23 dengan anak-anak muda di shoot. Katanya pesta narkoba dan pesta homo seks. Ditangkap. Saya pikir karir saya sebagai hamba Tuhan habis sudah. 10 tahun ini di Jakarta khususnya, nggak ngerti Bapak Ibu Saudara tahu benda. Pasangan suami istri yang merayakan HWA, Happy Wedding Anniversary 1 sampai 5 mungkin ya. Itu mereka merayakan sendiri-sendiri. Joshua tidak sempat datang ke pestanya dan waktu ulang tahun perkawinan mereka yang pertama, yang istrinya sewa hotel dengan grup temannya, dan 25 orang. Seneng-seneng di Bali. Suaminya undang termasuk Joshua. Rumahnya besar, gede banget lantai 2, mewah. Dipikir undangan, iya, perkawinan ke-1 dirayain. Ya, dia datang. Dan dengar baik-baik, dia bawa anaknya pendeta dari Filipina. Bertiga, 1 temannya, 1 anaknya pendeta, termasuk Joshua anaknya pendeta atau hamba Tuhan, naik mobil. Mestinya dia udah diperingati. Seperti saya ke gereja ini ya, atau saya ke teman akrab Pak Hendri gitu ya, atau rumahnya Pak Yusak saya tahu karena jalan pagi sering lewat. Bisa muter-muter di McD 5 kali. Nangkep? Ya tadi kan Bu Heti ngomong merem aja lah udah nyampe. Ya seperti itu. Bisa diputar 5 kali. Itu mestinya warning pertama. Tidak dikehendaki Tuhan, benar. Tapi karena anakmu, warning yang kedua, dia masuk di perumahan itu. Tiba-tiba ada security satpam pakaian preman, intel ya. 8 orang. Padahal waktu dia berkunjung ke perumahan itu paling cuma security-nya 1 kalau tidak 2. Mestinya itu ada apa ini ya? Saya tanya, kamu sadar? Ya sadar, hatiku udah enggak enak. Tapi karena anakmu, kurang pengalaman. Itu warning yang kedua. Dia masuk di pintu gerbang, udah ada banyak mobil. Pestanya malam. Begitu masuk di ruangan tamu, mestinya dia ingat, dia tahu. Tidak ada makanan, tidak ada pesta, tidak ada meja-meja. Itu warning ketiga udah diperingati. Makanya Amsal mencatat kalau tidak Mazmur, dengan apakah orang muda bisa menjaga hidupnya. Dan saya ngajarin ketat loh. Tapi masih bisa kecolongan loh. Makanya pergaulan yang sesat itu merusakkan kebiasaan yang sudah dibangun dengan orang tuanya. Fondasi yang kuat bisa jebol. Jebol. Warning yang keempat, tiba-tiba dia bawa poci ya. Dari gelas. Tidak kesandung.
Ya, enggak kesenggol, tiba-tiba pecah, jatuh. Benar? Peringatan terus ya. Mestinya Tuhan itu sayang banget dengan dia. Tapi karena anak muda, dan saya belajar banyak dari peristiwa itu. Yang kelima, dari lantai atas itu udah lampu strobo, kelap-kelip, jedang, jedung, jedang. Mestinya harus cepat-cepat pulang. Tapi karena anakmu muda, itu semenit 2 menit kalau dia cepat pulang masih aman. Dan tiba-tiba ada 25 polisi pakai intel masuk. Dan Joshua direkam ini ya. Joshua itu dan anaknya pendeta, temennya lagi dikasih pil ekstasi separuh. Disuruh minum. Dipaksa disuruh minum dan diminum dengan dia. Karena tidak terbiasa. Akhirnya waktu digerebek itu 4-5 kali ya, kalau rumahnya orang mewah kaya itu lebih terang dari tempat ini loh. Itu polisi dari mana-mana. Pil itu kalau kena gerebek ada BB barang bukti. Sampai hari ini belum keluar loh anaknya. Ada 1-2. Dipegang, ada cuma separuh. Minta 1 miliar terus. Karena narkoba itu Jokowi perang dengan narkoba. Pemerintah keras perang. Sama dengan Sarah, subversi. Sama dengan bom narkoba. Merusak generasi anak-anak muda. Itu terangnya seperti itu. Ada banyak polisi. Tiba-tiba dia langsung ditelan. Kalau dibuang, pasti polisi tahu. Itu pun ditelan. Tahu apa enggak? Ya tahu lah. Kenapa? Lebih parah kepegang BB-nya daripada ditasurin. Ditasurin kan sebelum di sini 1 kali 20 jam, 1 kali 24 jam masih ketahuan loh. Lebih parah, sampai hari ini ada 1. Minta 1 miliar. Ditahan, udah 3-4 tahun. Saya nggak ngerti, kita telepon, kita hubungi kok mati. Terus saya mulai dikirimi gambar-gambar. Itu 23 anak-anak muda itu. Sinyo, ganteng. Putih-putih ya, karena memang anaknya cukong. Anaknya bos-bos. Ya kenalnya kan anak seperti itu. Saya dikirimi gambar videonya, saya dikirimi fotonya. Saya kaget. Bisa apa? Sementara. Namanya, saya hubungi kakak saya. Dia ada di Graha Family. Maaf, 15 tahun yang lalu itu per meter persegi 8 juta. 1.200 meter persegi rumahnya. Begitu dia ke lantai atas langsung lapangan golf. Itu diperkirakan 340 M harga rumahnya. Keramiknya, granitnya diimpor dari Italia.
sistem rumahnya semua diambil dari Singapura. Jadi kalau lupa gitu ya, Java ya, udah 15 tahun yang lalu, dia bisa mati dari mobile, dari mobil. Itu dia usung setengah M, pasang. Dan saya mulai berharap dengan manusia, refleks. Wajar ya, wajar ya. Dia tidak punya kenalan. Tapi besannya, anaknya yang paling kecil, dinikahi dengan PT Kayan. Kalau diset pasti keluar semua. Tambang emas, tambang semua ada. Nikahnya aja dikasih LM, logam mulia. Di Grand City 2000 orang. Jadi besannya kakak saya itu kaya, lipat-lipat dari kakak saya. Punya helikopter, pas latihan TNI. Mendaratnya nggak sempurna, kecelakaan, dia panggil staf, dipinjemin. Kenal menteri, kenal Timur Pradopo, kenal Jen-Jen semua, Kapolri bekas kenal semua, gubernur semua kenal. Nggak sadar saya berharap bisa menolong. Kan tinggal telepon aja itu, keluar pasti. Kan masalah kecil ya. Lain lagi kalau ketangkep basah di airport jelundup, bah itu lain lagi ceritanya. Tinggal angkat telepon dia, pasti keluar. Perusahaannya dikontrol di Singapura. Kaya ya. Sawit, nikel, apapun dia punya. Kan tinggal telepon. Tapi dengar baik-baik. Betul itu. Yeremia berapa itu? 17. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Saya telepon. Dan dia cuma ngomong gini, aku udah ikut-ikut. Urusono de, salamu didik. Dan mulai enggak saya sebutkan, mulai saya telepon, kita kan punya kenalan. JAB bintang 1. Saya cari nomor teleponnya, dia kasih mobil. Di mobil itu ada nomor teleponnya. Ya dia kasih semua 4 nomor telepon. Saya cari enggak ketemu. Padahal enggak dicari, Mon. Terus saya mulai coba hubungi beberapa hamba Tuhan pendeta yang akrab. Biasanya saya telepon, dia langsung telepon. Ya, kita kan udah akrab ya. Di kalangan kita ini. Nggak telepon sampai besok. 2 orang saya hubungi. Biasanya begitu dia repot sibuk ya. Langsung beberapa menit saya ditelepon. Langsung di poin yang pertama saya langsung tahu. Saya perlu saya mulai ambil doa puasa. Saya mulai jengking bahasa Jeremia. Tersyukur. 2 minggu. Saya tidak dapat kabar. Tiba-tiba dia telepon Joshua. Saya ngomong, saya bicara. Tenang aja. Bertobat ya. Masih ada Yesus. Kasih tahu sebelahmu. Nek suami istri yang masih ada Yesus. Tenang. Waktu bertobat. Tingkap-tingkap. Tolongan. Pasti datang. Pastikan.
Yang penting bertobat sungguh-sungguh, jangan mancing bertobatnya. Saya dikirimi gambar, saya ditelepon. Akhirnya saya ambil yang poin ini. Saya tinggal diam. Saya cuma berdoa. Saya lepaskan roh pertobatan dengan Joshua. Saya mintakan ampun, saya mintakan belas kasihan. Tiba-tiba 2 minggu saya dikabari. Nggak tahu temannya atau siapa. Tebus Joshua 200 juta. Saya sudah ngomong dengan Bu Indri. Kan denger-denger ya. Rela ya. Untuk 1 nyawa rela ya rumahmu kita jual ya. Dan Bu Indri ngomong, ya wis, pokoknya anaknya selamat. Kita mau jual semua. Begitu tertangkap besoknya, malamnya ada yang tebus 600 juta pakai 2 tas. Itu cukong-cukong bos-bos. Yes, tidak ada transfer. Soalnya transfer bisa bilang 3 orang pakai 2 koper ini. 600 juta. Tawar-tawaran. Padahal bukan bis. 2 minggu saya dikasih tahu, saya suruh jemput dia keluar. Keluar bukan udah pandangan matanya, raut mukanya bukan Joshua anak saya sudah. Stres berat loh, padahal 2 minggu. Itu 2 bulan anak itu bisa gila. Berkecamuk semua di hatinya. Dia tahu buat papanya hancur. Kalau saya pengusaha, saya pekerja, masih ada obat, masih ada obatnya. Ini hamba Tuhan loh, pendeta lagi. Makanya pencobaan benar itu. Tidak melebihi dari, kasih tahu, bro, tetap kuat. Karena pencobaan tidak melebihi dari kekuatanmu. Lo ayo ngomong kok Pak Idru dipendeli. Pak Idru wes zina. Nggak usah dipendeli. Bro. Nangkep. Masih ada Yesus dalam hidupmu. Yang penting bertobat dengan sungguh-sungguh. Pintu pemulihan itu pertolonganmu begitu ajaib. Makanya saya ngomong dengan beberapa orang, khususnya saya kalau tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh itu kualat. You know kualat. Ada banyak pertolongan Tuhan. Dan terakhir saya ambil BPKB untuk saya serahkan. Serius loh. Saya tidak gila harta, saya tidak modal duitan kok. Naik sepeda motor bisa hidup Bu Eti? Bisa hidup ya? Sepeda ontel hidup. Saya ngomong dengan Bu Indri, gak punya mobil gak paten. Kita hutang nyawa loh. Saya bawa BPKB ke Jakarta, saya kasihkan. Melalui teman. Dia kontak. Terus dia ngomong gini. Om, katanya orang ini dititipkan ke Om aja. Anggap artinya. Itu bukan karena Tuhan. Mobil saya waktu itu masih cepek tiaw. Nek dibeli no kerupuk, mahanain penuh dengan kerupuk. Ibadah di atas kerupuk. Iya, mau 2007. Lo kok ngerti ya Pak Andrew? Ya tak hitungi lah. 100 juta bisa sak pondok mutiara lah. Terus untuk poin yang ketiga. Papa surgawi itu cari pribadi yang tinggal tenang dalam hadiratnya. Yang setuju katakan amin. Mazmur pasal 62 ayat 2 ya.
Hanya dekat Allah saja aku. 1 Petrus pasal 4, 7b. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Sehingga kamu dapat berdoa. Kamu dapat tuntunan Roh Kudus, kamu dapat hikmat, kamu dapat jalan keluar. Karena hati kita waktu hati kita tenang, artinya kita ini punya link loh di surga. Kalau nak sing amin itu amin. Amin. Itu 1000 jemaat. Amin, Pak Andrew katanya. Telat. Makanya hari-hari ini perlu ketenangan. Kasih tahu suami, kalau suami istri yang tenang. Nek laki, bro, tenang bro. Waktu kita tenang, serius loh. Kita ini anak Yesus atau anak tonggo sih? Hah? Nek anak Yesus ada apa-apa, bapak itu turun tangan beda. Bapak yang maju di depan atau anak yang maju di depan? Nek anak tonggo, ya bapak itu burine. Nggak ya? Makanya lewat persoalan demi persoalan, iman saya itu naik terus. Persoalan itu sparring partner. Nangkep sparring partner. Itu Mike Tyson sebelum diterjunkan ke kejuaraan dunia, ada pelatihnya loh. Begitu Mike Tyson lengah, kira-kira kena swing benda dia. Kena lah, kena jab lah, kena hook lah. Nangkep. Makanya persoalan hari-hari, tekanan, tantangan, doamu yang belum dijawab, itu sparring partner. Untuk engkau jadi pemenang tahun depan. Ya setuju katakan amin. Coba tolen sebelahmu wajah loyo benda. Oh ya pasti nek ditanyai ngono ya mesti goyo. Tapi yang saya yang dari sini kan bisa lihat ya. Tambah berat masalahmu, tambah kepalamu mau pecah. Itu artinya mau selesai. Kalau ada sing amin. Tuh guru pecah. Tunggu nanti kalau sudah mau pecah. Tahu presto? Ibu-ibu tahu presto ya? Tahu ya? Nek sudah mau mateng dagingnya ayamnya, bunyinya kayak apa? Bunyinya gini loh. Nanggep, itu tandanya mau siap disantap. Nanggep ya. Jadi waktu keadaan buntu, tetap tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Ya setuju katakan amin. Itu tandanya mau selesai. Serius. Dan saya banyak ngalami. Mau selesai. Makanya dengan kekuatan yang lain selain Yesus, tambah diteken-teken. Pressernya tambah kuat. Supaya imanmu kon pointer ya Pak. Modar. Duduk muncul menang. Supaya imanmu modar. Ketenanganmu modar. Rumahnya ambruk, udah mau jadi, udah mau ditempati loh. Tapi begitu kita lihat, loh kok tidak sesuai dengan, udah doa puasa loh, udah bayar perpuluhan loh, udah melayani Tuhan loh. Nangkep? Bertahan, yang mengerti katakan amin. Pasti selesai, pasti selesai. Yang mengerti katakan amin. Karena dia Tuhan loh. Tangkap ya. Dia bisa melakukan apa saja dalam hidupmu. Yang penting kau hidup
dalam pertobatan. Setiap saat. Nggak tahu udah saya ceritakan benda ya. Ada perusahaan ekspor ikan ke Jepang. Jenis ikannya golden fish. Ya namanya ya. Diekspor. Terus waktu itu dia terima kontrak. Dan kalau tidak tepat waktu, diklaim sampai 5 kali kontraknya. Nggak guyon, kontraknya 25M, 30M. Kalau 5 kali 150M bangkrut. Waktu terima kontrak, tiba-tiba tsunami waktu yang lalu. Ya, tsunami Aceh ya. Itu lempeng-lempeng laut berubah. Dan ikan itu dicari di mana-mana. Nggak ketemu. Udah migrasi mungkin. Ya, serius. Cerita bener ini, true story. Dikasih waktu 6 bulan. Nggak tahu bertahap ya berapa ratus kontainer itu. 1 kilo kalau 300.000 dia naikkan karena udah 2-3 bulan dicari. Udah separuh deadline nggak ketemu. Ditambah 2-3 kali lipat daripada diklaim 5 kali bangkrut itu perusahaan. Nggak ketemu loh Bapak Ibu. Ditambah 5 kali nggak ketemu. Dicari, dimuncul, dicari di mana-mana. Nggak ketemu. Mereka ini kongsi berempat. Dan ada satu anak Tuhan. Ya. Ada satu anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Saudara 4. Yang paling besar yang sungguh-sungguh. Dan mulai berlutut di bawah kaki Tuhan, dia cari kehendak Tuhan. Nggak bisa dilakukan kok. Tinggal tunggu waktunya. Habis perusahaan ini. Diklaim. Jepang lo nggak main-main ya. Kalau temen gitu masih bisa lah. Bapak ini tenang. Ya, karena udah mengalami banyak perkara masalah. Makanya hari-hari ini dengan apapun yang terjadi saya tetap tinggal tenang. Udah banyak musim kehidupan yang saya lalui. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tepat waktu pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat. Udah jangan diterusin. Nanti di sebelah saya ini kuabe dipek, firman dipek, nyanyi dipek. Diambil semua. Serius. Dia masuk dalam doa puasa. Company. Jakarta loh. Akhirnya Tuhan itu berikan hikmat. Karena Bapak ini belajar tenang dalam hadirat Tuhan. Dia cuma nyanyi, nyembah, puasa, nyanyi, nyembah. Tidak ada yang bisa dikerjakan. Mau sudah dikelilingi di lautan Indonesia. Oh, biayanya dikasih 5 kali lipat. Lebih baik, maaf bahasa Jepangnya Pak Puk Bondo. Nah, ya, kerja bakti daripada, tapi semua operasional ketutup daripada bangkrut. Tidak ada yang ketemu loh. Langsung Bapak ini tenang dalam hadirat Tuhan. Terus ada penawaran. Ya. Pak, diganti golden blue aja Pak. Yang ada bintik-bintiknya biru. Ditawari. Oke. Diambil sama dia. Agak mirip-mirip. Tapi masih ada biru-birunya. Tutul-tutulnya. Dan waktu dia berdoa, dia mungkin belajar ngerti dengan gaya hidup Daud, lifestyle. Daud itu perang dengan musuh besar, dengan musuh kecil. Dia selalu tanya, Tuhan. Ayo hari-hari ini tahun depan tanya, oh Tuhan. Waktu engkau mau melangkah tanya Tuhan. Kita enggak ngerti loh, ada dynamite di depan, ngerti ya? Ada bom, tahu?
Tidak ada yang tahu. Tiba-tiba kita tidak tanya Tuhan, boom, habis. Serius. Karyawan 2000 itu habis semua. Padahal dia mau go internasional, go public di BES, di BI, Bursa Efek Indonesia. Dibohongin. Yang diuruskan mafia. 2000 karyawan. Tahun 90 loh, tahun 90. Habis. Yang punya stres. 2000 karyawan. Makanya tanya Tuhan. Dia tanya Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja waktu kita tinggal tenang. Yang setuju katakan amin? Kita bisa dengarkan suara Roh Kudus waktu hati kita tenang. Tinggal dalam hadirat-Nya. Itu akan membawa kita. Hati kita tenang. Jiwa kita sejahtera. Dan Roh Kudus kasih tahu. Masak dengan derajat tertentu. Itu pertama. Kasih campuran rempah-rempah. Diperinci dengan Roh Kudus. Ini. Ditimbang. Ada chef yang paling hebat di dunia bisa seperti itu? Nggak ada. Nangkep? Racikan surga. Masa dengan derajat ini? Dikasih rempah-rempah. Ukurannya jelimet. Dan waktu dimasak dengan derajat tertentu, itu bintil-bintil birunya bisa hilang. Jadi kuning persis seperti golden fish. Kasih tahu seberamu, Yesusmu itu ternyata jamso. Ngerti jamso? Jam isoro. Loh dipendeli lagi. Ayo ngomong. Nggak bojomu ngomong. Cuk dipendeli terus aku. Tahu jamso? Jam isoro Yesusmu itu ternyata. Anggap. Maka itu tahun depan. Dikatakan orang-orang tahun yang tidak menentu. Lebih susah. Jangan keluar dari pelukannya. Ya, setuju katakan amin. Tinggal terus dalam hadirat-Nya. Nyanyi nyembah. Saya tidak pernah berdoa. Saya cuma nyanyi nyembah bahasa roh. Nyanyi nyembah bahasa roh. Ada yang ngajari tokoh tidak saya sebutkan. Peka banget. Ini Nabi Indonesia. Tahun depan harus berbahasa roh 6-7 jam. 24 jam disambung. Ya, kalau terus tidak bisa. Disambung. 20 menit. Lepas lagi. Ngerti? Seperti murnya kalau lepas diserti lagi. 20 menit. Lupa. Diserti lagi murnya. Nangkep ya? Seperti mur kalau lepas. Itu kendaraan kalau umurnya lepas digeber jalan 80 ucul dewe-dewe. Orangnya ucul dewe, bani ucul dewe, bodine ucul dewe. Maka itu perlu diserti umurnya, terus diserti. 6-7 jam. Terus pasar. Karena Roh Kudus itu yang akan menyampaikan keluhan yang tidak. Ada banyak pengalaman seperti itu. Nangkap ya? Maka itu usahakan hari-hari ini ayo dilatih. Kurang beberapa hari loh tahun depan. Kita nggak ngerti. Presiden yang terpilih siapa nggak ngerti. Tapi waktu kamu punya link dengan surga. Ku di hatimu. Amin. Ku di tanganmu, itu yang akan terjadi. Saya tidak akan jaga baik-baik anak tetangga. Yang saya jaga anakku dewe. Mobilnya udah masih ada baru anak tetangga.
Terus poin yang keempat, jadi pribadi tahun depan yang dicari surga. Tetap tinggal percaya. T yang pertama, tinggal dalam pertobatan. T yang kedua, tinggal diam. Karena dia yang akan berperang ganti kita. T yang ketiga, tinggal T yang empat, tinggal tetap percaya dengan Tuhanmu. Selama saya menghadapi musim-musim kehidupan, saya percaya terus. Serius. Saya cek ATM saya loh. Kok 15.000? Terus langsung saya ngomong, maaf ya, jangan mikir yang lain. Langsung saya ngomong gini, Tuhan terima kasih saldoku 15 juta. Loh serius loh, serius. Belum Bu, belum. Mau saya bicarakan. Saya tambahin 06, udah tembus ya, udah tembus ya. Dan saya mulai tambahin 09. Karena saya punya kerinduan Tuhan sebelum saya tinggalkan bumi ini, saya mau keliling KKR. Masuk pedalaman. Karena di kota udah banyak pendeta sakti. Yang kedua, tempo hari sempat ngomong dengan Bu Gem, saya mau bangun sekolah-sekolah di pedalaman. Serius, peneguhan itu Bu Gem. Makanya begitu saya lihat saldo, saya ngomong, kalau tinggal 11.000 saya ngomong, Tuhan terima kasih. Saldoku 11 miliar. Karena 11 juta, 25.000, 25 juta udah kecapean. Udah kecapean. 3 bulan ini tiba-tiba saya dipelihara dengan orang Jakarta, bukan Joshua, dikasih $500. Lumayan ya, berapa $500 kali 15.000? 7,5 juta, 3 bulan ini saya dipelihara. Tiap bulan langsung ditransfer. Karena saya terus percaya, saya ngomong gini dengan Tuhan, Tuhan aku ini pelayanan pendeta-deso. Tapi aku hidup di kota. Di kota mahal ya, daripada di desa ya. Tapi aku percaya berkatku berkat kota. Yang setuju katakan amin. Dan serius 3 bulan ini ditransfer, dirupiahkan. Karena saya terus ngomong, Tuhan terima kasih. Aku sudah dapat sekian setiap bulan. Itu sudah 10 tahun mungkin. Saya terus bicara, saya pacu terus. Percaya saya. Serius loh. Tiba-tiba sudah 3 tahun ini saya ngomong, Tuhan saya itu ke desa, rindu pelayanan. Tapi di desa kan banyak mobilnya kan. Ya bersyukurlah saya ini yang lama ya. Tapi waktu saya persiapkan firman yang banyak, saya takut merotoli, kena goncangan di desa. Serius, saya ngomong gini, saya tidak minta. Mak saya guyon-guyon, mbok-mbok tukarono mobil sing rada anteng titik. Dikirim loh dari Jakarta. Saya ngulun sebelahmu, bro, tetap percaya. Meskipun kamu belum melihat, tetap percaya. Tahun depan ayo ditingkatkan percaya, supaya tanah yang di belakang bisa dibangun 3-4 lantai. Kok amin ini cuma amin. Mesti yakin loh. Amin. Percaya saja. Ini semua Matius, Markus, Lukas, Yohanes waktu Yesus menyembuhkan, dia lihat, hai ibu besar imanmu. Ya, hai ibu, imanmu yang menyelamatkan. Percaya itu cuma bagian kecil dari iman yang gede. Anggap ya. Udah jam 9 kurang 10 loh. Tadi Pak Andrew ngomong, Pak Andrew paling lambat 8:04. Bablas. Ayo tundukkan kepala, yang jadi bagian hamba-Mu Tuhan. Sudah hambamu lakukan.
lakukan yang jadi bagianmu Papa. Memulihkan setiap hati. Memperbarui setiap semangat yang patah. Memberi kekuatan bagi lutut yang goyah. Memberi kekuatan bagi tangan yang goyah. Oh, inna rada rabaya siase se so inna rada rabaya siase. Roh Kudus biarlah menjabarkan lebih lagi. Engkau yang memberi pencerahan lebih lagi. Sampai kami keluar dari tempat ini, kami bawa sesuatu. Kami bawa sesuatu yang ilahi. Kami bawa sesuatu yang ilahi. Kami bawa rema firman-Mu. Makasih Tuhan. Terima kasih Papa, buat kasih sayang-Mu, buat dekapan-Mu. Sehingga sampai hari ini kami tetap kuat. Itu karena Engkau. Makasih Yesus buat nama yang berkuasa. Waktu kami menyebut, waktu kami berdoa di dalam nama Yesus, ada pertolongan, ada jalan keluar. Sebab itu tahun-tahun mendatang, bawa kami makin lengket dengan Kau, bawa kami makin cinta kepadamu Tuhan. Makasih Roh Kudus buat kekuatan penghiburan-Mu, sehingga malam hari ini kami ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara diberkati firman Tuhan malam hari ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hendro buat pelayanannya. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdiri, kita akan mengakhiri pada malam hari ini. Kami datang kepadamu Bapa kami yang di surga. Engkau sudah memberikan kami pencerahan. Engkau menegur kami. Engkau memberikan kami kekuatan kembali. Terima kasih Tuhan. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Andrew di dalam pelayanannya, di dalam penggembalaannya, dalam setiap aspek kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau melihat kerinduannya dan Engkau melihat Tuhan setiap apa yang dikerjakan, setiap kesaksian-kesaksian yang dibawakan dalam hidupnya. Tuhan kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati dalam kehidupannya. Bapa kami berdoa malam hari ini Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar Tuhan, Engkau Tuhan yang mengerti setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan Allah yang berjalan selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami mengangkat tangan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan kami. Tuhan memberkati segala keluar masuk kami. Tuhan memberkati keluarga kami. Memberkati semua hal yang kami kerjakan. Pelayanan kami Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, segala persembahan yang telah kami taburkan Tuhan. Kami yakin Tuhan, kami menabur di tanah yang baik. Kami menuai berlipat kali ganda Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami malam hari ini Tuhan.
Biar kiranya berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Mari yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.